Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodel Madani dengan NIM 23010200063. Di sini saya sedang mengampu mata kuliah Technopreneurship dengan kelas C hari Jumat jam 9.10 hingga jam 10.50 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Deni Nusi Irwan, MSc, dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kuesioner saya tentang usability testing AR dengan metode UAQ. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi augmented reality atau AR saat ini semakin pesat dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, khususnya untuk meningkatkan interaksi antar pengguna dengan sistem digital. AR mampu menghadirkan pengalaman yang lebih nyata melalui integrasi objek virtual ke dalam dunia nyata. Namun, tidak semua implementasi AR memberikan pengalaman yang optimal. Beberapa pengguna masih mengalami kendala seperti tampilan yang kurang menarik, sistem yang kurang responsif, serta kesulitan dalam penggunaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas pengalaman pengguna terhadap sistem AR yang dipuji. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap produk augmented reality atau AR dengan metode User Experience Questionnaire atau UEQ. Melalui pengujian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana persepsi pengguna dari berbagai aspek seperti daya tarik, kemudahan pengguna, efisiensi, kendalaan sistem, tingkat kesenangan, serta keterbaruan dari produk yang dikembangkan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan perbaikan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk karakteristik respondennya sendiri yaitu melibatkan sebanyak 5 responden yang berada pada rentang usia 20 hingga 21 tahun. Semakin besar responden berusia 20 tahun, yaitu sebanyak 60%, sedangkan sisanya berusia 21 tahun. Dari segi jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebesar 60%, sementara laki-laki sebesar 40%. Untuk karakteristik ini menunjukkan bahwa responden merupakan kelompok usia produktif yang cukup familiar dengan teknologi, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan pengalaman penggunaan secara relevan terhadap penggunaan sistem AR. Baik, kita sini masuk ke bagian metode pengujian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah User Experience Questionnaire atau UIQ yang merupakan salah satu metode yang umum. Digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna secara komersif. UIQ menggunakan skala penilaian 1 hingga 7, di mana nilai rendah menunjukkan pengalaman negatif, nilai tengah menunjukkan netral, dan nilai tinggi menunjukkan pengalaman positif. Untuk pengukuran dilakukan terhadap 6 dimensi utama, yaitu attractiveness, perspektif, efisiensi, dependability, simulation, dan novelty, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap kualitas sistem. Untuk prosedur pengujian, prosedur melakukan usability testing yang pertama yaitu menentukan responden minimal 5 orang, lalu menjelaskan tujuan pengujian, lalu responden mencoba aplikasi AR selama 5 hingga 12 menit, responden menjalankan beberapa fitur, scan objek, dan lain-lain. Responden mengisi kuesioner UIQ, lalu responden bersedia melakukan pengujian dilakukan secara menggunakan smartphone masing-masing tanpa bantuan saat mencoba. Baik, berikut beberapa produk AR yang saya buat atau yang diujikan ke user. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke bagian data attractiveness atau daya tarik. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar responden memberikan nilai pada skor 4 dan menunjukkan bahwa produk AR dinilai cukup menarik secara umum. Beberapa responden juga memberikan nilai lebih tinggi yang menandakan adanya kesan positif terhadap tampilan dan kenyamanan. Inti dari hasilnya yaitu dominan skor 4 atau netral, ada peningkatan ke skor 6 hingga 7, belum mencapai kategori sangat menarik. Baik, untuk perspektif QT atau kemudahan dipahaminya, yaitu hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem AR mudah dipahami dan tidak membingungkan. Hal ini terlihat dari dominasi skor menengah hingga tinggi. Inti hasilnya yaitu tidak ada skor rendah, dominannya skor 4 dan 7, sistem sudah user friendly. Berarti. Baik, lanjut ke efisiensi pada dimensi efisiensi, hasil menunjukkan adanya variasi penilaian dari responden. Sebagian besar memberikan nilai netral, namun terdapat juga nilai rendah dan tinggi. Inti hasil dari efisiensi yaitu dominan skornya 4 atau netral, ada skor rendah atau kurang efisien, serta efisien belum konsisten. Dependability atau kendalaan, dimensi
Keandalan menunjukkan bahwa sistem WR cukup dapat diandalkan, namun masih terdapat perbedaan pengalaman antar pengguna. Inti dari hasilnya yaitu dominan skor yang 4 atau netral, ada nilai ekstrim, serta ada stabilitas perlu ditingkatkan. Baik, lanjut ke stimulation atau kesenangan. Hasil menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup senang saat menggunakan AR. Namun pengalaman yang belum sepenuhnya maksimal. Inti dari hasilnya yaitu dominan skornya 4, lalu ada skor tinggi 7, lalu belum terlalu engaging. Berikut merupakan data dari stimulation pada sebelah kanan, yang mana ada sangat kurang, lalu ada netral, dan juga sangat bagus. Lalu ada novelty atau keterbaruan. Pada dimensi keterbaruan, AR dinilai cukup inovatif dan modern, meskipun belum sepenuhnya memberikan kesan unik yang kuat pada user. Inti dari hasilnya yaitu dominan skor yang 4, lalu ada skor 7 yang menandakan itu baik, lalu ada skor 4 tadi barusan saya sebutkan yaitu netral, lalu ada inovatif, lalu di sini termasuk inovatif tapi belum maksimal. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Secara keseluruhan, seluruh dimensi berada pada kategori netral, menuju positif. Dimensi dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek kemudahan dipahami, sedangkan dimensi lainnya masih berada pada tingkat cukup baik. Untuk high nya yang pertama yaitu terbaik pada bagian perspectivity, lalu untuk saran perlu improvement pada bagian efisiensi dan dependability. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya tentang kuesioner yang telah saya buat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.